Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi Ademanova dengan NIM 2020-20110, kelas G, Prodi Ilmu Hukum. Saya akan mempresentasikan sebuah jurnal untuk memenuhi syarat ulangan tengah semester di Universitas Muria Kudus dengan moto hidup, ubahlah pikiranmu maka akan berubahlah duniamu. Saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan berjudul Pertimbangan Hakim pada Putusan Pra-Peradilan tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang, Jurnal De Jure volume 17 nomor 3 September 2017, halaman 413 sampai 425. Akreditasi LIPI nomor 740/AU P2MI LIPI-04/2016 oleh Yusuf Saifuddin, Fakultas Hukum Universitas Tompo Tikalu. Berdasarkan judul yang telah saya sampaikan, judul tersebut muncul karena hukum bukan hanya sekedar merupakan pertunjukan atau pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat, melainkan hukum harus benar-benar hidup dalam masyarakat dengan tujuan agar ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat dapat tercapai. Hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, maka keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya komponen. Salah satu komponen adalah menguji terhadap proses yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memproses tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memuat prinsip-prinsip hukum, keseimbangan asas praduga tidak bersalah, prinsip pembatasan penahanan, dan prinsip peradilan terbuka untuk umum. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, kita harus konsekuensi menerapkan peradilan sebagai lembaga pengawasan horizontal oleh pengadilan negeri yang tidak setengah hati terhadap kinerja kepolisian dalam kejaksaan. Pra-peradilan merupakan satu mekanisme hukum acara pidana yang dapat ditempuh untuk menguji keabsahan tindak aparat penegak hukum, penguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum baik penyidik maupun menurut umum sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain dari yang dilakukan secara tegas dalam KUHP guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang, termasuk dalam hal ini pemohon Amdani 2015 halaman 461 sampai 462. Pengajuan pra-peradilan dilakukan di pengadilan negeri dengan membuat permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk nantinya diregister dalam register khusus tentang pra-peradilan. Dari permohonan tersebut sesuai ketentuan pasal 78 ayat 2, ketua pengadilan negeri akan menunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa perkara pra-peradilan dengan dibantu oleh seorang panitera. Untuk penetapan hari sidang, pasal 82 ayat 1 huruf C mensyaratkan untuk segera bersidang 3 hari setelah dicatat dalam register, dan dalam tempo 7 hari perkara tersebut sudah harus dijatuhkan putusan. Masalahnya yang pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pra-peradilan nomor 9/PID-PRA/2016/PN tentang penghentian penyidikan tindak pidana politik uang dan pelaksanaan putusan pra-peradilan. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan putusan pra-peradilan nomor 9/PID-PRA/2016/PN tentang penghentian penyidikan tindak pidana politik uang. Baik, saya akan memulai pembahasan. Pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam putusan pra-peradilan nomor 9
PID-PRA/2016 tentang penghentian penyidikan tindak pidana politik uang. Sejalan dengan berkembangnya pemikiran hukum, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memuat dalam LN Tahun 1981 Nomor 76 dan TLN Nomor 3209 sebagai penggantian Het Herzien in Landesreglement yang ditandai dengan pencabutan HIR. Undang-Undang Nomor 1 DRT Tahun 1951 LN Tahun 1951 Nomor 59 dan TLN Nomor 81 sepanjang yang mengatur hukum acara pidana. Kelahiran KUHP adalah merupakan nafas baru bagi kehidupan peradilan pidana di Indonesia, di mana telah memberikan spesialisasi, diferensiasi, dan kompetensi dalam pelaksanaan dan pembagian tugas antara penyidik, penuntut umum, dan hakim. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik dituntut baik dalam berpikir maupun bersikap harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pemeriksaan sidang pra-peradilan dilakukan dengan cara cepat, mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, dan pemeriksaan sidang pra-peradilan dilakukan dengan cepat guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Pada dasarnya, putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu pula dengan putusan pra-peradilan Lovita 2014 nomor 65. Sebagaimana objek kajian artikel ini adalah mengkaji putusan pra-peradilan nomor 9 PID-PRA/2016 PN Lowo tanggal 9 Januari 2017, maka penulisan akan menganalisis putusan hakim terhadap perkara penghentian penyidikan kasus politik uang pemilu kada Kabupaten Banggai. Jadi kesimpulannya yaitu pelaksana putusan pra-peradilan nomor 9 PID-PRA/2016 PN tentang penghentian penyidikan tindak pidana politik uang. Pada dasarnya, putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu pula dengan putusan pra-peradilan. Dan saran sebaiknya penegak hukum, dalam hal ini polisi selaku penyidik, agar lebih berhati-hati atau lebih cermat dalam menangani setiap perkara yang ditanganinya, atau harus mendasari pada perundang-undangan yang berlaku, karena menurut penulis, jika putusan pra-peradilan yang diajukan pihak ketiga KPD penegak hukum yang menyatakan bahwa proses yang dilakukan penegak hukum adalah tidak sah menurut hukum, akan mengakibatkan pada kewibawaan penegak hukum dalam menjalani tugasnya. Sekian presentasi dari saya, jika banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.